Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Sial, apakah kamu berani memarahiku? Wajah Raja Mufa penuh amarah, dan pedang panjang di tangannya telah ditarik keluar, tetapi dia tidak berani memotongnya. Semakin Chen Ping seperti ini, semakin Raja Mufa tidak berani menyerang. Dia benar-benar tidak mengerti obat seperti apa yang dijual Chen Ping di Labu. Melihat Raja Mu lambat mengambil tindakan, Chen Ping juga cemas, dan sangat tidak menguntungkan baginya untuk terus seperti ini. Tiba-tiba, Chen Ping sepertinya mengingat sesuatu, dan senyum muncul di wajahnya. Melihat Chen Ping tiba-tiba menyeringai, Raja Mu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan hatinya. Apakah kamu tidak ingin melihat orang di belakangku? Saya bisa membiarkannya keluar sekarang. Petik 2. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Oke, biarkan dia keluar. Raja Mu memegang pedang panjangnya erat-erat dan waspada. Dia bisa meremehkan Chen Ping, tetapi dia tidak berani meremehkan orang di belakang Chen Ping, orang yang bisa membunuh yang mulia surgawi pelindung Dharma, dan kekuatannya jelas tidak lemah. Jika saya meneleponnya, saya khawatir dia tidak akan keluar. Jika Anda meneleponnya, dia pasti akan keluar. Kata Chen Ping. Apa yang harus saya panggil? Raja Mu tercengang, apa yang saya sebut? Petik 2. Berteriak saja, Tuan Si, keluarlah untukku, kalau tidak aku akan mengalahkanmu. Mendengar ini, Tuan di belakangku akan muncul. Kata Chen Ping. Chen Ping ingat bahwa Master Aula ke-9 kuil langsung kehilangan nyawanya karena kalimat ini. Sekarang tepat bagi Raja Mu untuk mencoba apakah itu berhasil. Apakah Tuan di belakangmu Tuan Si? Raja Mu bertanya, ya, kamu bisa berteriak. Chen Ping mengangguk. Raja Mu ragu-ragu, dia benar-benar tidak bisa melihat melalui Chen Ping saat ini, dan dia tidak tahu ketenaran apa yang dilakukan orang ini. Satu saat dia membiarkan dirinya memotongnya, dan di lain waktu dia membiarkan dirinya memarahi Tuan Si. Kamu bahkan tidak akan berani memarahi jalan, kan? Atau tidak? Chen Ping sengaja menatap Raja Mu dengan tatapan menghina. Tentu saja aku akan memarahi jalan. Setelah Raja Mu selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berteriak, Tuan Si, keluarlah untukku, aku ingin mengalahkanmu. Gelombang suara bergema di seluruh ruang dan waktu, dan kemudian menembus lapisan ruang dan waktu, dan menyebar ke kejauhan. Bersin, di ruang dan waktu yang jauh, Tuan Si bersin. Bagaimana situasinya? Mengapa seseorang mencoba mengalahkanku lagi? Petik 2. Tuan Si sedikit mengernyit, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Saya melihat Tuan Si melambaikannya dengan lembut, dan cahaya putih langsung memotong ruang dan waktu, mengikuti gelombang suara. Pada saat ini, setelah Raja Mu selesai berteriak, dia menemukan bahwa tidak ada yang muncul, bahkan tidak sama sekali, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, di mana Tuan di belakangmu. Petik 2. Chen Ping melihat sekeliling dan menemukan bahwa memang tidak ada gerakan di sekitar. Mungkinkah Tuan Si tidak mendengarnya? Chen Ping mengerutkan kening dan berkata, kamu? Suara Lao Su menembus setidaknya beberapa waktu dan ruang. Jika Tuan di belakangmu ada di dekatnya, bagaimana mungkin kamu tidak mendengarnya? Saya pikir anak Anda, meledak. Sebelum Raja Mu selesai berbicara, mulutnya masih terbuka, tetapi kepalanya sudah terbang. Darah menyembur keluar, dan kepala Raja Mu jatuh, matanya masih terbuka lebar, berkedip terus-menerus. Keempat bawahan yang dibawa oleh Raja Mufa tiba-tiba menjadi terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka bahkan tidak melihat siapapun atau merasakan nafas, tetapi kepala Raja Mufa dipotong. Keempat pria itu berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu sedikit pun, karena para pemimpin semuanya sudah mati, mereka tidak perlu bertarung. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Wanita berbaju hitam, berteriak dan langsung bergegas. Segera setelah itu, para biksu berpakaian putih yang dia bawa semuanya menyerang orang-orang dari Aula 4 Jalan Jahat. Tanpa ketegangan, keempat biksu dari Aula Jalan Jahat yang tidak memiliki semangat juang semuanya meninggal secara tragis di tangan orang-orang dari Sekte Surgawi Yama. Chen Ping melambaikan tangannya, dan tas penyimpanan Raja Mu Dharma ada di tangannya. Wanita berbaju hitam itu juga menyimpan tas penyimpanan di bawah Raja Mufa.
Wanita berbaju hitam itu berjalan ke arah Chen Pingping, memandang Raja Mufa yang sudah mati, dan bertanya dengan wajah bingung, siapa yang membunuhnya. Apakah itu benar-benar Tuan Si? Saya tidak tahu. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Faktanya, Chen Ping tidak yakin apakah Tuan Si benar-benar melakukannya. Melihat Chen Ping enggan berbicara, wanita itu berkata, ikuti aku ke 9 surga. Wanita berbaju hitam itu membawa para penjaga berpakaian putih dan Chen Ping ke 9 surga. Tepat setelah Chen Ping dan yang lainnya pergi, kekosongan bergetar, dan kemudian bayangan hitam muncul. Bayangan hitam ini adalah orang pertama yang mencegat Chen Ping. Melihat kematian tragis Rajamu, bayangan hitam itu tidak bisa menahan gemetar 2 kali. Untungnya, dia tidak mengikuti, jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana dia mati. Laporkan, bayangan hitam itu meludahkan 2 kata, dan kemudian perlahan menghilang. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah melaporkannya, adapun siapa yang akan dikirim untuk berurusan dengan Chen Ping, maka dia tidak bisa mengendalikannya. Bagaimanapun, dia bukan tandingan Chen Ping sekarang. Pada saat ini, Chen Ping sedang mengikuti wanita berbaju hitam itu ke 9 surga. Gadis, bagaimana lukamu? Chen Ping bertanya dengan ramah. Wanita berbaju hitam itu hanya melirik Chen Ping dan tidak menjawabnya, tetapi bertanya, bagaimana Rajamu Dharma baru saja mati. Petik 2. Aku benar-benar tidak tahu. Chen Ping terdiam beberapa saat. Jangan katakan itu. Wanita berbaju hitam itu memutar matanya. Lupakan saja jika kamu tidak percaya. Chen Ping juga memutar matanya. Melihat Chen Ping seperti itu, wanita berbaju hitam itu benar-benar tertawa. Kamu benar-benar lucu, apakah orang di belakangmu adalah Raja Iblis Awan Merah? Petik 2. Chen Ping tertegun sejenak, dan wajahnya penuh kebingungan, mengapa kamu bertanya seperti ini? Petik 2. Karena gulungan emasmu adalah yang diberikan Sekte Surgawi Yama kita kepada Raja Iblis Awan Merah, dan gulungan emas kita dicatat. Anda tidak akan berpikir bahwa kami memberikan banyak gulungan emas, dan kami tidak tahu kepada siapa kami memberikannya. Kan? Wanita berbaju hitam itu menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia juga tertawa, tetapi dia tidak menyangkalnya, dan tentu saja dia tidak menegaskan. Sekarang Raja Iblis Awan Merah memiliki gumpalan jiwa yang tersisa, apalagi berurusan dengan Raja Mudharma, bahkan biksu biasa di sini, Raja Iblis Awan Merah bukanlah tandingannya. Siapa namamu? Chen Ping bertanya. Namaku Guan Jun. Wanita berbaju hitam itu berkata, juara. Chen Ping tercengang, orang tuamu tampaknya memiliki harapan yang tinggi untukmu. Wanita itu juga tercengang, lalu tertawa, kamu benar-benar lucu. Chen Ping menatap wajah tersenyum Guan Jun, dan tidak bisa menahan tawa, dan suasananya jauh lebih santai untuk sementara waktu. Dia menyadari bahwa ini mungkin kesempatan bagus untuk memahami Sekte Surgawi Yama dan bahkan seluruh 9 surga. Jadi dia menahan leluconnya dan bertanya dengan serius, Nona Guan, bisakah Anda memberitahu saya secara rinci tentang sejarah dan situasi Sekte Surgawi Yama saat ini? Petik 2. Melihat Chen Ping serius, Guan Jun juga menjadi serius dan mulai memberitahu perlahan, Sekte Surgawi Yama adalah salah satu sekte tertua di 9 surga, dan akarnya dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Ketika langit dan bumi baru saja dibuka, semua makhluk hidup mulai muncul, dan nenek moyang Sekte Surgawi Yama telah menjelajahi cara kultivasi di langit dan bumi yang luas ini. Sekte kami menganggapnya sebagai tanggung jawabnya untuk mengendalikan siklus hidup dan mati dan menjaga keseimbangan langit dan bumi, dan secara bertahap telah membentuk sistem kultivasi yang unik dan warisan budaya yang mendalam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Chen Ping mendengarkan kata-kata Guan Jun, dan hanya satu pikiran yang muncul di benaknya, yaitu, orang ini membual. Apa zaman kuno? Apa pembukaan pertama langit dan bumi? Dan apa yang menjaga keseimbangan langit dan bumi? Ini terlalu palsu. Wah, Sekte Surgawi Yama jelas merupakan sekte tertua di 9 surga. Apa yang dikatakan gadis ini tidak salah, tetapi sekte telah menurun, dan sekarang tidak sehebat sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa memperkenalkan Yama Tianzong kepadamu? Lagi pula, hubungan antara kita berdua, aku pasti akan membantumu.
Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar di benak Chen Ping. Chen Ping mendengar ini dan berpikir dalam hati, Yama Tianzong ini sangat mengagumkan, sepertinya dia ingin berteman baik. Bahkan jika sedang menurun sekarang, jika ada harta kuno, latihan, di sekte, tidak apa-apa, sebuah. Nona Guan, bagaimana sekte surgawi Yama Anda bisa luar biasa, itu harus menjadi sekte paling mengagumkan di 9 surga, kan? Chen Ping memuji Guan Jun. Setelah mendengar ini, Guan Jun juga tersenyum dan berkata, ini bukan yang terbaik, tetapi juga bisa diperingkat di 3 besar, jika sebelumnya, sekte surgawi Yama kita akan benar-benar menjadi yang terbaik di 9 surga. Petik 2. Pada saat itu, murid-murid kami dari sekte surgawi Yama sedang berjalan menyamping di 9 surga, dan sekte lain akan bersembunyi ketika mereka melihat murid-murid kami. Wajah Guan Jun bangga, dan murid-murid sekte surgawi Yama di belakangnya juga merasa sangat bangga. Itu bagus, denganmu sekte surgawi Yama, aku tidak takut pada apapun di 9 surga. Pemakan jiwa apa, Raja Iblis Api apa, aula jalan jahat apa, aku tidak perlu takut. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Ketika Guan Jun mendengar kata-kata Chen Ping, dia tiba-tiba tercengang, dan kebanggaan di wajahnya membeku. Apa katamu, pemakan jiwa, meninggalkan Raja Iblis Api? Guan Jun sedikit mengernyit, bukankah kamu hanya mengikuti aula dao jahat untuk festival? Yang mulia pemakan jiwa ini adalah mantan pendahulu, tetapi telah menghilang selama 10.000 tahun, dan bahwa Raja Iblis Li Huo adalah legenda kuno di 9 surga, bagaimana Anda bisa mengenalnya? Petik 2. Yang mulia pemakan jiwa dan Li Huo Di Menjun bukanlah karakter dari 9 surga sekarang. Yang mulia pemakan jiwa telah ditekan selama 10.000 tahun, dan Li Huo Di Menjun adalah sosok legendaris dari 9 surga puluhan ribu tahun yang lalu. Ini bukan kenalan, aku berlibur sedikit dengan kedua orang ini. Kata Chen Ping, tidak mungkin, kamu membual, kedua karakter ini sama-sama orang besar sebelum 9 surga, tetapi mereka telah menghilang selama 10.000 tahun, bagaimana kamu bisa mengadakan festival bersamanya? Dan dengan kekuatanmu, tidak mungkin mengadakan festival dengan kedua orang ini, dan mereka mungkin tidak memperhatikanmu. Guan Jun tidak percaya, Chen Ping, seorang pria peringkat kedua di negeri dongeng, akan mengadakan festival dengan karakter seperti Yang Mulia Pemakan Jiwa dan Raja Iblis Li Huo. Jangan memperhatikanku. Chen Ping tersenyum, pemakan jiwa itu hampir mati di tangan Lao Su, dia ditekan di surga ke-6 selama 10.000 tahun, hanya jiwa yang tersisa. Meskipun dia memulihkan tubuh fisiknya, tetapi kekuatannya tidak sepenuhnya dipulihkan, dan tidak mudah bagiku untuk menghancurkannya. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba dari Raja Iblis Api dan penyelamatan Yang Mulia Pemakan Jiwa itu, Yang Mulia Pemakan Jiwa akan padam sejak lama. Chen Ping mulai membual, dia sama sekali tidak menyebutkan penampilan Raja Bintang Roh Api. Guan Jun memandang Chen Ping dari atas ke bawah, dan dia sekarang bisa yakin bahwa Chen Ping membual. Lalu apakah Yang Mulia Pemakan Jiwa dan Raja Iblis Api kembali ke 9 surga? Guan Jun bertanya, seharusnya, diperkirakan Yang Mulia Pemakan Jiwa sedang pulih, hanya Raja Iblis Api yang masih di 9 surga, saya tidak tahu. Chen Ping tahu bahwa luka Yang Mulia Pemakan Jiwa tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat, dan dia hampir dibunuh oleh Raja Bintang Roh Api. Sekarang mereka harus memulihkan kekuatan mereka, adapun Raja Iblis Api, orang-orang tua ini telah meninggalkan 9 surga, dan sekarang apakah mereka akan terus tinggal di 9 surga, Chen Ping tidak tahu. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Ping, wajah Guan Jun menjadi sangat jelek, dan dia berhenti pada saat yang sama. Nona Guan, ada apa? Mengapa itu berhenti? Petik 2, Chen Ping bertanya, Guan Jun membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Bukankah kamu sekte surgawi Yama takut pada Yang Mulia Pemakan Jiwa dan Raja Iblis Api itu? Chen Ping bertanya. Guan Jun tidak mengirimkannya, tetapi terlihat dari ekspresinya bahwa dia benar-benar takut. Mereka tidak bisa takut pada aula jalan jahat dan mengikuti aula jalan jahat, lagi pula, kekuatan utama aula jalan jahat tidak ada di 9 surga. Tapi pemakan jiwa dan Raja Iblis Api adalah karakter surgawi yang luar biasa 9 kali lipat.
Sekte Surgawi Yama Anda adalah sekte tertua, dan itu juga sangat penting di 9 surga. Chen Ping melanjutkan. Pada saat ini, kata-kata Chen Ping seperti duri, menusuk hati Guan Jun. Dia baru saja mengatakan ini, mengatakan bahwa Yama Tianzong sangat mengagumkan. Tapi sekarang, dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping akan memiliki dendam terhadap iblis besar seperti Yang Mulia Pemakan Jiwa dan Raja Iblis Li Huo. Tiba-tiba, alis Guan Jun berkerut, dan murid-murid di belakangnya juga mengubah wajah mereka secara drastis. Bahkan Chen Ping sepertinya merasakan sesuatu, dan wajahnya menjadi jelek. Seseorang mendekat, dan ada beberapa tuan, kata Guan Jun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Chen Ping bertanya, orang-orang ini kemungkinan besar akan datang untukmu, kamu menemukan tempat untuk bersembunyi dulu, kami akan pergi. Dan ketika kami memiliki kesempatan di masa depan, kami akan membawamu ke Sekte Surgawi Yama. Setelah Guan Jun selesai berbicara, dia menghilang langsung bersama anak buahnya. Melihat Guan Jun yang menghilang dan yang lainnya, Chen Ping langsung tercengang. Chen Ping mengutuk, apa maksudmu? Petik 2, Senior, hal macam apa yang kamu perkenalkan kepadaku, mengapa kamu tiba-tiba melarikan diri, tidak peduli padaku? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Aku tidak tahu apa yang terjadi, mungkin aku ketakutan oleh Yang Mulia Pemakan Jiwa dan Raja Iblis Api yang kamu sebutkan. Sekarang kamu dengan cepat menemukan tempat untuk bersembunyi, dan kemudian memperkuat kekuatanmu. Melihat kekuatanmu, aku khawatir tidak mudah untuk bercampur di 9 surga. Raja Iblis Awan Merah berkata kepada Chen Ping. Chen Ping mengangguk. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak dapat dicampur di 9 surga. Jika dia bertemu dengan seorang biksu, dia masih bisa menghadapinya dan bahkan melarikan diri. Tetapi jika dia bertemu dengan banyak tuan, maka dia hanya akan dibantai. Pada saat ini, aura menakutkan dengan cepat menguncinya, hati Chen Ping menegang, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Ketika Chen Ping menghilang, keempat sosok itu dengan cepat muncul, tetapi hanya setelah sekilas, keempat sosok itu juga menghilang bersama. Chen Ping berada di 9 surga saat ini, terus-menerus mencari tempat untuk bersembunyi. Untuk 9 surga, Chen Ping terlalu asing dengan wilayah tersebut, dan dia bahkan tidak bisa membedakan wilayah tersebut. Untungnya, Raja Iblis Awan Merah adalah orang tua yang lahir dan dibesarkan di 9 surga, dan dia mengenal 9 surga dengan baik, memerintahkan Chen Ping untuk menghindari pengejaran keempat orang itu. 3.000 mil di depan, ada gunung surga yang rusak, ada air terjun, dan di belakang air terjun ada gua, kamu bisa pergi ke sana. Awalnya itu adalah wilayah saya telah berkultivasi di sana, dan air terjun dibentuk oleh konvergensi Tianshan dan air, yang dapat melindungi eksplorasi kesadaran ilahi. Dan tidak ada yang akan dapat menemukan Anda untuk saat ini jika Anda bersembunyi di dalam. Raja Iblis Awan Merah memerintahkan Chen Ping untuk pergi ke tempat dia berkultivasi. Chen Ping mengikuti perintah Raja Iblis Awan Merah dan pergi ke gua di belakang air terjun. Jelas tidak ada tanda-tanda ada orang yang bergerak di dalam gua untuk waktu yang lama. Ada banyak ruang di dalam, dan Chen Ping langsung mengeluarkan menara penindasan iblis. Dan Raja Iblis Awan Merah melihat ke tempat dia berkultivasi dan tinggal, dan langsung menangis dengan emosi. Chen Ping, biarkan aku keluar, kata Raja Iblis Awan Merah. Senior, kamu hanya memiliki gumpalan jiwa yang tersisa, jika kamu tiba-tiba terkena ruang dan waktu ini, jika ada kecelakaan, itu akan tersebar. Chen Ping mengingatkan Raja Iblis Awan Merah. Tidak apa-apa, disinilah aku dulu tinggal, seharusnya tidak ada kecelakaan, dan aku hanya akan tinggal sebentar. Kata Raja Iblis Awan Merah. Dia ingin melihatnya sendiri dan menyentuh bekas rumahnya. Chen Ping mengangguk, dan kemudian melepaskan Raja Iblis Awan Merah dari lautan kesadarannya, melihat bahwa hanya ada gumpalan jiwa yang tersisa, dan seluruh tubuh hampir transparan. Chen Ping juga sedikit emosional. Raja Iblis Awan Merah telah bersamanya begitu lama, dan dia telah banyak membantu dirinya sendiri, tetapi dia berjanji kepadanya untuk membantunya memulihkan tubuhnya, tetapi itu tidak pernah disadari sekarang. Raja Iblis Awan Merah hari ini hanya memiliki gumpalan jiwa yang tersisa, dan bahkan lebih sulit untuk memulihkan tubuhnya.
Tidak peduli seberapa sulitnya itu, Chen Ping harus menemukan cara untuk membantu Raja Iblis Awan Merah memulihkan tubuhnya, tetapi itu benar-benar tidak mungkin, jadi dia menemukan cara untuk menghubungi Tuan Xi. Anda tahu, Tuan Xi dapat langsung membangkitkan orang-orang yang telah dimusnahkan, dan dengan kemampuan semacam ini, seharusnya tidak sulit untuk memulihkan tubuh Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah ada di dalam gua, membelai setiap tempat dengan emosi. Tiba-tiba, mata Raja Iblis Awan Merah berhenti di sudut gua, melihat dua bola berbentuk hati di sudut. Raja Iblis Awan Merah tercengang. Tanpa diduga, hati yang dia lukis masih. Raja Iblis Awan Merah bergumam pada dirinya sendiri. Melihat Raja Iblis Awan Merah seperti itu, Chen Ping tahu bahwa orang ini pasti memiliki rahasia. Dan yang ada di mulutnya pasti seorang wanita. Siapa dia? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah melirik Chen Ping, matanya penuh dengan emosi yang kompleks, ingatan, nostalgia, dan jejak rasa sakit yang tak terlukiskan. Dia berbicara perlahan, suaranya sedikit berubah-ubah, dan memberitahu Chen Ping tentang masa lalu yang telah lama tersembunyi. Suatu ketika, di 9 surga ini, aku, Raja Iblis Awan Merah, juga sosok terkenal, berlari kencang dan dengan sedikit saingan. Saat itu, saya memiliki kepribadian yang bebas dan tidak terhambat, bertindak sesuai dengan hati saya, dan membuat banyak pahlawan, tetapi saya juga membuat banyak musuh. Sampai suatu hari, saya bertemu dengannya. Tatapan Raja Iblis Awan Merah menjadi lembut, seolah-olah dia terjebak dalam ingatan yang baik. Namanya Periling Yue, dan dia adalah murid luar biasa dari sekte tersembunyi di 9 surga. Meskipun sekte itu tidak besar, ia memiliki warisan yang mendalam, dan para murid di sekte semuanya mempraktikkan teknik unik, yang dapat mengendalikan kekuatan spiritual antara langit dan bumi dan melakukan mantra yang luar biasa. Saya bertemu dengannya secara kebetulan. Saat itu, saya dikejar oleh sekelompok musuh dan melarikan diri ke lembah, terluka parah dan sekarat. Tepat ketika saya hampir putus asa, dia muncul. Dia berpakaian putih, seperti peri yang turun ke bumi, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya lembut. Melihat luka-luka saya, dia tidak ragu-ragu sama sekali, jadi dia datang membantunya dan tidak pernah menjauh dari saya karena saya adalah seorang pembudidaya iblis. Dia menggunakan teknik unik itu untuk menyembuhkan luka saya, dan kekuatan spiritual yang hangat dan murni disuntikkan ke dalam tubuh saya, yang tidak hanya menyembuhkan luka saya, tetapi juga membuat saya merasakan ketenangan dan ketenangan pikiran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak saat itu, saya tahu bahwa saya ditakdirkan untuk terjerat dengannya dalam hidup saya. Petik 2. Pada hari-hari berikutnya, kami melakukan perjalanan melalui 9 surga bersama dan mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Kelembutan dan kebaikannya melengkapi keberanian dan keberanian saya, dan kami saling mendukung dan hubungan kami semakin dalam. Bersama-sama, kita menjelajahi reruntuhan kuno, mencari harta karun yang hilang, dan menghadapi musuh-musuh yang kuat itu bersama-sama. Waktu itu adalah hari yang paling bahagia dan paling berkesan dalam hidup saya. Petik 2. Namun, nada suara Raja Iblis Ciyun tiba-tiba menjadi rendah, sayang sekali saat-saat indah tidak berlangsung lama. Bagaimanapun, urusan kami masih diketahui oleh para tetua di sektenya. Mereka berpikir bahwa saya adalah orang di jalan iblis, dan saya tidak cocok dengan Periling Yue, dan mereka dengan tegas menentang kita bersama. Mereka bahkan memasang jebakan untuk membasmi saya. Petik 2. Untuk melindungi saya, Periling Yue memiliki konflik sengit dengan para tetua di sekte tersebut. Dia tidak ragu untuk melanggar aturan dan bertarung berdampingan denganku. Tapi pada akhirnya, kami kalah jumlah dan terpojok. Pada saat hidup dan mati itu, untuk menyelamatkanku, Periling Yue mengucapkan mantra terlarang untuk membuka jalan bagiku untuk hidup dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Petik 2. Saya melihatnya menghilang di depan saya, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Pada saat itu, hatiku sepertinya tercabik-cabik, dan rasa sakit serta kebencian yang tak ada habisnya memenuhi hatiku. Sejak itu, temperamen saya telah berubah drastis, dan saya menjadi lebih gila dan kejam. Saya bersumpah untuk membalaskan dendamnya dan membuat mereka yang menyakitinya membayar harga yang mahal.
Jadi, saya mulai membalas dendam yang gila. Aku melihat sekeliling untuk mencari orang-orang yang terkait dengan sektenya dan membunuh mereka satu persatu. Reputasi saya semakin buruk, dan saya telah menjadi iblis besar di 9 surga yang ditakuti semua orang. Tapi saya tahu bahwa semua ini tidak dapat menebus trauma di hati saya, dan saya kehilangannya selamanya. Suara Raja Iblis Awan Merah tersedak, air mata mengalir di matanya. Chen dengan tenang mendengarkan cerita Raja Iblis Awan Merah, dan hatinya juga penuh emosi. Dia tidak menyangka bahwa Raja Iblis Awan Merah yang tampaknya berani dan tidak terhambat ini akan memiliki kisah cinta yang tak terlupakan. Chen Ping melihat dua pola berbentuk hati di sudut, ekspresinya menjadi semakin fokus, dan dia menemukan bahwa ada aura misterius samar dalam dua pola berbentuk hati sederhana ini. Chen Ping mendekat dan melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa sepertinya ada beberapa fluktuasi kekuatan spiritual yang samar pada polanya. Senior, lihat dua pola berbentuk hati ini, sepertinya agak tidak biasa. Chen Ping menunjuk ke pola itu dan berkata, apa yang tidak biasa? Raja Iblis Awan Merah tercengang. Dalam dua pola berbentuk hati ini, sebenarnya ada sedikit fluktuasi kekuatan spiritual, seolah-olah ini bukan dua pola sederhana. Kata Chen Ping, fluktuasi kekuatan spiritual. Raja Iblis Awan Merah tercengang, mengapa aku tidak bisa merasakannya? Petik 2. Kamu hanyalah gumpalan jiwa yang tersisa sekarang, tentu saja kamu tidak bisa merasakannya. Ketika Periling Yue menggambar dua pola, seharusnya ada arti lain, tetapi kamu tidak menemukannya. Kata Chen Ping, Raja Iblis Awan Merah berpikir keras, setelah bertahun-tahun, dia tidak tahu apa artinya. Oke, kamu tidak perlu memikirkannya dulu, kembali ke lautan kesadaranku, jika tidak, jiwamu akan menjadi semakin lemah, dan akan semakin sulit untuk memulihkan tubuh fisikmu pada saat itu. Chen Ping membiarkan Raja Iblis Awan Merah kembali ke lautan kesadarannya. Dan dia memasuki menara penindasan iblis untuk mulai berkultivasi. Untungnya, ada tas penyimpanan Raja Mudharma, yang berisi banyak bahan, yang tepat untuk kultivasi. Guan Jun memimpin beberapa murid menuju kediaman Sekte Surgawi Yama. Pada saat ini, seorang murid dari Sekte Surgawi Yama di sampingnya berbicara, kakak senior, guru mengirim kami untuk menjemput Chen Ping itu, jika kami kembali seperti ini dan tidak menjemputnya, apakah guru akan menghukum kami? Petik 2. Guan Jun memandang murid itu, wajahnya muram, dan berkata, pemakan jiwa, Raja Iblis Li Huo, mana yang bisa kita tangani? Petik 2. Murid itu terdiam. Melihat murid itu berhenti berbicara, Guan Jun melanjutkan, beberapa nafas barusan itu adalah alam puncak dari peringkat ke-9 negeri ajaib manusia. Dengan kekuatan seperti ini, bisakah kita menghadapinya? Petik 2. Murid itu terus diam. Setelah kamu kembali, jangan katakan apa-apa, aku akan menjelaskannya kepada guru. Aku akan mengatakan bahwa Chen Ping diburu, dan beberapa dari kita gagal menghentikan mereka yang mengejar dan membunuh. Dalam hal ini, guru tidak bisa mengatakan apa-apa, dan jika Anda benar-benar membawa Chen Ping itu ke Sekte Surgawi Yama kami, saya khawatir sekte kami akan dihancurkan saat itu. Guan Jun melanjutkan, semuanya tunduk pada pengaturan kakak perempuan. Beberapa murid semuanya berbicara. Guan Jun mengangguk, pada kenyataannya, dia bertarung dengan Raja Mufa dari Aula Dao Jahat saat itu, hanya untuk membawa Chen Ping ke Sekte Surgawi Yama. Tetapi dalam perjalanan, Chen Ping benar-benar mengatakan bahwa dia telah menyinggung Yang Mulia Pemakan Jiwa dan Raja Iblis Api. Mendengar kedua nama ini, Guan Jun benar-benar ketakutan. Dan barusan, penguasa dari peringkat ke-9 dari alam abadi jelas pergi ke Chen Ping. Chen Ping memiliki begitu banyak musuh, dan mereka semua adalah sosok yang luar biasa. Bahkan Sekte Surgawi Yama mereka tidak mampu menyinggung karakter. Jika mereka membawa Chen Ping kembali, itu hanya akan membuat sekte mereka dalam krisis. Meskipun Chen Ping membakar gulungan emas, dia harus dilindungi oleh Sekte Surgawi Yama. Tetapi ada batasan untuk perlindungan, bagaimanapun juga, ketika kekuatan tidak memungkinkan, gulungan emas apapun tidak berguna.